warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah puasa Ramadan sampai detik ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, di pertemuan lalu kita telah membahas tentang macam-macam air. Coba ibu mau ingatkan kalian, kemarin ada 7 macam air. Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, air apa itu? Air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sumur. Yang keempat, air salju. Yang kelima, air embun. Yang keenam, air sungai. Dan yang kedelapan adalah air sumber. Ketujuh macam air tersebut dibagi menjadi 3 hukum. Hari ini kita akan membahas ketiga hukum air. Apa saja itu? Yang pertama, hukum yang pertama yaitu thahir mutahhir, air suci yang mensucikan. Yang kedua, thahir ghairu mutahhir, air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga yaitu air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Nah, sebelum kita membahasnya satu persatu, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangan, tundukkan kepala, mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, sekarang ibu mulai membahas tentang poin pertama, air thahir mutahhir. Apa itu thahir mutahhir? Air thahir mutahhir adalah air suci yang mensucikan, yang mana air tersebut suci dan juga sah digunakan untuk bersuci. Maksudnya bagaimana? Jadi air tersebut, ketujuh air yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, hukum mutlak air tersebut adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air tersebut bisa digunakan untuk berwudu, sah wudunya. Digunakan untuk mandi besar, sah mandinya. Digunakan untuk membersihkan najis juga bisa. Itu dinamakan dengan air thahir mutahhir, air yang suci dan juga bisa mensucikan. Hukum yang kedua yaitu air thahir ghairu mutahhir, yaitu air suci namun tidak bisa mensucikan. Apa contohnya? Ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, air banyak yang berubah karena campuran dengan benda suci. Seperti contoh air hujan. Air hujan kalian tampung ke dalam wadah, lalu kalian masak, kalian gunakan untuk membuat kopi. Lah, air tersebut sudah kalian campur dengan kopi, dengan gula. Nama air ini tersebut bukan lagi namanya air hujan, tapi air kopi. Nama minuman kopi. Jadi bagaimana hukum menggunakan air ini untuk bersuci? Hukumnya tidak sah digunakan untuk bersuci, tapi air tersebut masih suci. Air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci ketika kalian minum, suci tidak najis. Tapi ketika kalian gunakan untuk berwudu, maka wudunya tidak sah karena dia sudah tergolong air kopi, yang mana hukumnya adalah thahir ghairu mutahhir, yaitu air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, air thahir mutahhir yang kedua yaitu air sedikit yang mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air bekas digunakan untuk bersuci. Seperti contoh, ketika kalian berwudu di kran, ada kran. Di bawah kran ini kalian itu takut
mubazir membuang air. Di bawah keran ini kalian kasih ember untuk menampung air supaya airnya tidak terbuang sia-sia, air bekas wudhu tadi. Kalian tampung dan tampungan air tersebut dihukumi mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Dan jika air tersebut kalian gunakan untuk berwudhu lagi, maka wudhunya tidak sah. Jadi air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Tapi boleh kalian gunakan untuk menyiram tanaman, ataupun kalian gunakan untuk memberi makan memberi minum hewan, boleh, asalkan tidak digunakan untuk bersuci. Air ghairu mutahhir, tahir ghairu mutahhir yang ketiga yaitu air yang dikeluarkan dari hasil tanaman. Maksudnya apa? Seperti contoh, ada jeruk kalian peras, lah keluar air kan, sari jeruk itu ada air suci, tapi air perasan jeruk tersebut suci namun tidak bisa untuk bersuci, yaitu air tohir ghairu mutahhir. Boleh kita minum, boleh kita manfaatkan untuk perawatan wajah, untuk minum, untuk mengobati luka, namun air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham? Nah, hukum air yang ketiga yaitu air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis adalah air yang terkena najis, baik air itu sedikit ataupun air itu banyak. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, air yang kejatuhan najis yang merubah salah satu dari tiga sifatnya, baik itu rasanya, warnanya, ataupun baunya. Jika air itu berubah salah satu dari tiga ini, maka air tersebut hukumnya najis. Seperti contoh, kamar mandi kalian, bak kamar mandi kalian, ternyata kemasukan bangkai tikus. Pada kamar mandi kalian itu airnya penuh, tapi kemasukan bangkai tikus. Setelah kalian cium, bau air tersebut baunya busuk seperti bau bangkai tikus. Nah, bagaimana hukum air yang berada dalam bak mandi kalian ini? Kalian bisa merasakan baunya berubah. Maka hukum air yang berada dalam bak kamar mandi kalian tersebut adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, terkena bangkai tikus dan berubah salah satu dari sifatnya. Berubah apanya tadi? Berubah baunya, bau dari air tersebut. Yang kedua yaitu air sedikit yang kejatuhan najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Contoh, kalian minum air dalam gelas. Air tersebut tidak habis, kalian taruh di meja tempat makan. Tanpa kalian sadari, di atas ada cicak yang sedang buang hajat. Kotoran cicak tersebut masuk ke dalam air kalian, air bekas minum kalian. Bagaimana hukum air yang satu gelas tadi? Meskipun kalian cium, oh airnya tidak berbau, airnya juga tidak berubah rasa dan warnanya juga tidak berubah. Bagaimana hukum air ini? Apakah masih tetap suci? Boleh saya minum atau sudah najis? Nah, hukum air ini adalah air najis, mutanajis. Meskipun air tersebut tidak berubah salah satu dari sifatnya, tapi air tersebut sudah kemasukan barang yang najis yang berupa kotoran cicak, maka hukum air tersebut adalah air mutanajis, yang mana tidak boleh diminum dan bahkan juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, berikut pembagian hukum air anak-anak. Ada tiga tadi, apa saja? Yang pertama air tohir mutahhir, yaitu air suci yang mensucikan. Yang kedua air tohir ghairu mutahhir, air suci namun tidak bisa mensucikan. Yang ketiga yaitu air mutanajis, yaitu air yang terkena najis yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekian penjelasan Ibu tentang tiga hukum penggunaan air. Nah, jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.